nama saya Ardiansa Tanjung di Dewan Pimpinan Pusat. Kita sebagai Panglima Kamtimas Indonesia. Kami dari DPP hadir, ada Pak Hayun Indra. Silakan berdiri, Bang. Beliau adalah penasehat di DPD dan DPP Kamtimas Indonesia. Beliau auditor, mantan auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Sumatera Utara dan pernah bertugas di KPK RI. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian bersama dengan kami ada Bapak Salman Simatupang. Beliau adalah Kepala Divisi Humas DPP Kamtimas Indonesia. Beliau juga tim intelijen kita dari Kamtimas Indonesia yang selalu bergerak ke Sumatera Utara, khususnya karena kita berada di Sumatera Utara. Beliau banyak keliling. Jadi kalau besok-besok ada jumpa di lapangan, mana tahu bertugas apa, inilah dia Salman Simatupang. Duren beliau, duren. Apa duren? Udah keren. Silakan Pak Kebang. Kemudian kita juga bersama kita ada Abang Simarmata, Sianipar, PL Sianipar. Beliau di DPP sebagai Divisi Ketahanan Pangan, Ketahanan Pangan, terkait dengan masalah pertanian, masalah program-program yang mungkin bisa disinergikan nantinya di dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas Kamtimas Indonesia. Terima kasih Bang Sianipar. Kemudian bersama dengan kita Bapak Pataya Hulu. Berdiri, Pak. Beliau adalah Wakil Ketua DPC Kamtimas Langkat pada waktu sebelum Pak PA Peranginangin yang memimpin di sini. Pak Benarta Peranginangin. Sebelumnya dia Wakil Ketua Kamtimas Indonesia Langkat. Beliau masih bagian daripada kita semua karena ini ada acara Kamtimas. Beliau kita ajak kemari. Kemudian beliau adalah Wakil Ketua Partai Garuda Kabupaten Langkat. Silakan berdua, Pak. Saya sampaikan juga, saya adalah Ketua DPD Partai Garuda Sumatera Utara. Terima kasih Ketua DPC Bapak Benarta Peranginangin, Pak Penasehat, Pak Mayor Tarigan. Kita bangga bahwa ada sosok purnawirawan TNI yang peduli dan perhatian kepada Kamtimas Indonesia. Perlu kita ketahui, tepuk tangan untuk Bang Tarigan. Perlu kita ketahui bahwa tugas keamanan bukan hanya tugas TNI dan Polri, dan bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi adalah peran serta masyarakat. Itu sangat yang diutamakan. Kehadiran Kamtimas Indonesia akan menjadi bagian integral ikut menciptakan suasana kondusif di masyarakat. Jadi kehadiran Pak Penasehat kita, Pak Mayor Tarigan di Kamtimas Kabupaten Langkat, kita berbangga hati dan kami salut Bang Tarigan. Jadi kita di Sumatera Utara ada juga penasehat kita, yaitu Bapak Brigadir Jenderal Apuan. Beliau adalah Ketua Dewan Penasehat Kamtimas Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Nanti sekali waktu bisa kita ajak bergabung bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada di Kabupaten Langkat. Jadi keluarga besar Kamtimas ini banyak. Ada juga di DPD Provinsi Bapak Maruli Siaan. Beliau adalah penasehat DPD Kamtimas Sumatera Utara. Pak Maruli Siaan itu mantan Dirkrimsus Polda Sumatera Utara. Jadi kita bukan orang lain lagi, baik di TNI maupun di Polri. Mereka tetap guyup dengan kita dalam rangka membangun sinergitas masyarakat, pemerintah, TNI, dan Polri. Inilah 4 pilar keamanan di Indonesia. Pemerintah mengayomi secara institusi kenegaraan, TNI dan Polri, keamanan dan pertahanan, dan kita masyarakat wajib mendukung program pemerintah baik dengan TNI maupun dengan Polri. Itulah dia. Perlu kami sampaikan salam daripada Ketua Umum Sultan Erwin Sionbing. Saat ini beliau sedang berada di
Provinsi Kepulauan Riau ada tugas di sana pendampingan dalam hal penegakan hukum di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Beliau tadi menitipkan salam kepada Ketua DPC, Ketua DPK, dan seluruh jajaran Kamtibmas yang ada di Kabupaten Langkat. Kemudian terima kasih kepada Ketua DPK Kutambaru, Sekretaris, dan seluruh jajaran bendahara dan jajaran yang ada di Kutambaru ini yang menginisiasi pertemuan ini. Hal ini merupakan inisiatif yang baik. Kita bisa menyampaikan informasi-informasi apa itu Kamtibmas Indonesia. Sesuai dengan namanya, keamanan ketertiban masyarakat. Kamtibmas Indonesia adalah rakyat secara utuh. Jadi Kamtibmas Indonesia ini adalah peran masyarakat ikut serta dalam rangka membangun terciptanya suasana kondusif, baik itu keamanan, baik itu pertahanan dalam rangka negara tetap NKRI harga mati. Itu tujuan daripada dilahirkannya Kamtibmas Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berharap bahwa program-program yang harus dilakukan dan harus disinergikan, karena kita adalah membantu 3 pilar keamanan pemerintah TNI Polri. Kita harus menciptakan suasana tertib, aman, damai di masyarakat. Caranya bagaimana? Lakukan upaya-upaya mengamankan diri kita sendiri, mengamankan keluarga kita, melindungi masyarakat yang di sekitar kita. Itulah fungsi kita. Kalau kita sudah lakukan itu, sudah ikut menciptakan suasana tertib, aman, damai, kita sudah ikut menciptakan suasana keamanan ketertiban di masyarakat. Itu yang paling utama. Kemudian program-program yang dapat dilakukan, Kamtibmas Indonesia bisa melakukan kegiatan, membuat program kegiatan, yaitu penyuluhan sistem keamanan lingkungan, penyuluhan bahaya narkotika, kemudian program bela negara. Nah, jadi kalau udah sistem keamanan lingkungan, sudah membangun keluarga anti narkoba di lingkungan kita, itu sudah menciptakan suasana ketertiban keamanan di masyarakat. Sudah tercipta itu. Apalagi diperkuat dengan bela negaranya. Nah, program-program itu bisa diajukan, diusulkan. Bisa diusulkan ke instansi pemerintah, baik itu di kabupaten, di kecamatan, maupun di kelurahan dan desa. Program itu ada anggaran dituangkan di dana desa itu kalau kita di pedesaan untuk program kegiatan bina lingkungan, supaya terciptanya keamanan, sistem keamanan lingkungan, terciptanya masyarakat anti narkoba, terciptanya komitmen bela negara. Itulah dia. 3 poin itu adalah program dukungan kita kepada pemerintah. Kalau kita sudah menciptakan program itu, kita ajukan kepada kepala desa, kelurah, kecamat, ke bupati, sesuai dengan tingkatannya, itu bisa ditampung dalam anggaran dana desa. Jadi dalam musrenbang, makanya musrenbang desa hadir kader-kader Kamtibmas. Makanya saya minta struktur organisasi, baik kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan harus diisi. Jadi pada waktu acara musrenbang di kecamatan, di desa, di kelurahan maupun di kecamatan, kita diikut sertakan sebagai wakil masyarakat melalui Ormas Kamtibmas Indonesia. Kalau kita sudah dihadirkan, kita bisa mengusulkan dalam rapat musrenbang tadi. Musrenbang itu musyawarah perencanaan pembangunan di tingkatannya masing-masing, di desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Ada itu kegiatan programnya itu. Jadi saya berharap kepada ketua-ketua DPK agar segera membentuk DPLD-nya, Dewan Pimpinan Kelurahan dan Desa, di tiap desa dan kelurahan di Kabupaten Langkat Ketua. Jadi silakan segera di SK-kan kepada seluruh anggota yang ada di kecamatan maupun kelurahan tadi, supaya pertama
organisasi kita Kamtibmas ini lebih dikenal lagi di masyarakat. Iya kan? Kalau sudah ada di tiap kelurahan itu minimal kita katakan 10 sampai 15 orang pengurus. 15 orang pengurus di minimal di desa. Kutam Baru ada berapa desa? 8 desa, 15 kali 8 sudah berapa itu Pak Ketua? Sudah banyak, sudah 100-an lebih. Ya kan? Kemudian bisa lagi sampai ke dusun. Cari 10 orang, SK-kan dan keluarkan KTA-nya. Sorry ya, kita bilang. Pemegang KTA Kamtibmas itu kalau ada operasi lilin, operasi apa, razia, izin komandan, tunjukkan kartu kita. Walaupun kita surat-surat kita tinggal di rumah, itu mudah-mudahan mendapat perhatian prioritas Kamtibmas Indonesia. Itu. Jadi kalau ada anggota wajib punya kartu, jangan nggak punya kartu. Membuktikan dia anggota Kamtibmas adalah tunjukkan kartunya. Dan itu kita minta terdata. Jadi pengurus Kamtibmas itu, anggota Kamtibmas itu harus ada KTP-nya, fotokopi KTP-nya harus tinggal di DPC ataupun DPK. Harus ada di DPC. Dan itu kita minta tembusannya sampai ke DPP. Biar kita tahu berapa jumlah anggota kita yang sebenarnya. Ada KTP-nya. Plus ada nomor HP. Di sini nggak ada yang nggak punya nomor HP. Pasti ada. Kalau anggota nggak punya HP, siapa keluarga terdekatnya punya HP? Apakah orang tuanya, apakah adiknya atau abangnya? Masukkan. Menyatakan itu adalah nomor HP yang dia ketahui bagian dari keluarganya. Supaya